Lewat Bima Arya, Presiden Jokowi rebus Anies, ditulis oleh Nina Nur di steward.com. Di balik layar, entah kapan, mungkin Presiden Jokowi pernah memarahi Anies karena ketidakbecusan dia bekerja. Tidak dengan kata-kata kasar lah. Saya yakin, sekedar diajak berargumentasi dan Gubernur Santet ini pun hanya bisa ngeles dan memberikan jawaban muter-muter sambil sesekali ngomong pakai bahasa Inggris. Tapi tentu saja nggak ngefek, karena kita lihat sendiri bahwa Anies tidak pernah berubah. Tetap sok melawan pemerintah pusat, tetap memberi kesan sok tahu, dan tetap memihak ke gerombolan yang memusuhi Jokowi. Presiden Jokowi pun mengambil alternatif lain untuk memarahi Anies, misal belusukan di wilayah Jakarta, juga bekerja di lokasi yang harusnya merupakan tempat kerja Anies, seperti mengecek kesiapan Rosonagrag jadi tempat isolasi tambahan buat pasien COVID. Presiden Jokowi juga memperlihatkan kecepatan kerja luar biasa menyulap asrama haji Pondok Gede jadi rumah sakit tambahan, hanya dalam waktu sekitar seminggu. Ya, memang pekerjaan itu pasti bisa dilakukan secepat kilat, apalagi dengan lokasi di Jakarta. Yang penting orangnya mau kerja dan mau koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Bukannya malah seperti kehabisan akal sampai meminta-minta ember dan sapu ke para dubes asing. Tidak sampai di situ saja, Presiden Jokowi juga kerap memakai orang lain untuk menyentil Anies. Tentunya orang lain itu yang jauh lebih baik kemampuannya daripada Anies. Seakan diendorse oleh Presiden Jokowi, memperlihatkan ini loh pemimpin daerah yang bisa dijadikan contoh teladan, yang benar-benar bisa kerja. Wali Kota Bogor, Bima Arya, merupakan satu orang yang dijadikan Presiden Jokowi sebagai simbol sentilan terhadap Anies. Bima Arya ini kader PAN ya, kita tahu bahwa PAN sekarang agak condong ke pemerintah, apalagi selepas keluarnya Amin Rais. Sementara itu, pastinya Presiden Jokowi juga tahu soal manuver Anies ke arah PAN, yakni ketika saat lebaran hari pertama lalu, dia malah berkunjung ke rumah Ketumpan. Padahal sebelumnya Anies melarang warga melakukan silaturahmi. Dasar pelin-pelan demi ambisi politik. Kita aja paham, apalagi Presiden Jokowi yang ahlinya merebus kodok. Salah satu cara Presiden Jokowi merebus Anies adalah dengan mengakrabkan diri dengan Bima Arya, sehingga Bima Arya pun citranya juga terangkat. Seorang wali kota namun sudah pantas buat jadi gubernur. Bima Arya juga sudah membuktikan bahwa dia bekerja sesuai aturan, tidak terpengaruh ataupun berpihak pada gerombolan pengacau seperti FPI dan Rizik. Buktinya, Rizik akhirnya disidang karena laporan atau kesaksian dari Bima Arya kan? Bima Arya juga pernah secara frontal menguliti ketidakbecusan Anies. Ini terjadi tahun lalu ketika PSBB akan diberlakukan kembali. Anies sebagai gubernur DKI Jakarta sok jadi yang paling pintar. Dia pun memimpin rapat para kepala daerah se-Jabodetabek. Bima Arya akhirnya mengungkap bagaimana dodolnya Anies di dalam rapat itu. Menurutnya, Anies tidak punya konsep yang jelas dan belum berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Sampai akhirnya rapat pun tidak bisa mengambil keputusan apa-apa. Bahkan Bima pun meminta Anies untuk berkoordinasi dulu dengan pemerintah pusat dan memformulasikan langkah-langkah yang jelas atau detail. Baru kemudian disampaikan lagi ke rapat kepala daerah se-Jabodetabek. Apa ini namanya? Wali kota ngajarin gubernur bagaimana cara jadi gubernur? Memalukanlah buat Anies. Saya yakin Presiden Jokowi pasti tahu soal ini. Oleh sebab itu beliau pun memakai Bima Arya ini buat sedikit memanaskan air rebusan. Hal serupa sebenarnya pernah dilakukan oleh Presiden Jokowi pada bulan Maret atau April lalu. Waktu itu, sedang ramai topik reshuffle kabinet. Bima Arya sempat dipanggil Presiden Jokowi untuk bertemu di Istana Bogor. Beberapa minggu kemudian hal ini baru bocor ke media, disertai dengan dugaan bahwa pertemuan itu berhubungan dengan pengusungan Bima Arya jadi calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada nanti. Bima Arya sendiri memaparkan bahwa isi pertemuan itu membahas soal penanganan COVID dan rencana pembangunan tram di Bogor. Tetap saja, yang beredar di media adalah adanya spekulasi soal pencalonan Bima Arya jadi cagup di Jakarta. Anies kesenggol dong. Kemarin Rabu 21 Juli sore, kembali Presiden Jokowi memanggil Bima Arya ke Istana Bogor. Menurut Bima Arya, Presiden meminta update soal perkembangan penanganan COVID di Kota Bogor. Dia pun menyampaikan laporan penanganan COVID dari hulu ke hilir. Bima Arya juga menyampaikan berbagai usulan, saran, dan permintaan kepada Presiden terkait kebutuhan nakes, oksigen, dan juga obat-obatan. Tak lupa, Bima Arya menyampaikan ke media bahwa menurut Presiden Jokowi, langkah penanganan COVID di Kota Bogor sudah sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat,
yang berfokus membantu kaum duafa dan warga terpapar secara ekonomi. Sekali lagi, Bima Arya sudah nampak dan terdengar seperti seorang gubernur. Paparannya pun jelas, teratur, dan terarah. Gak kayak gubernur yang satu itu, sok galak sidak ke perkantoran, ternyata salah masuk. Sok pintar cari sumbangan ke para dubes asing, ternyata blunder dan jadi mempermalukan bangsa sendiri. Sok tahu soal angka COVID, dia malah sempat-sempatnya jalan-jalan safari politik ke provinsi lain. Sok melarang warganya keluar rumah, dianya malah sepedaan bersama keluarga. Bukannya dianggap pintar, malah jadi lelucon dan tertawaan publik. Memang tidak perlu dimarahi sama Presiden Jokowi kok. Buang-buang energi saja. Biarkan saja dia blunder dan terubus sendiri. Selalu dari kura-kura. Amin Rais berubah pikiran, ditulis oleh Adin di SeaWorld.com. Saya ingat ketika tahun 1998 merupakan era reformasi. Banyak orang yang membicarakan tentang reformasi walaupun saya sendiri tidak begitu mengerti apa itu reformasi. Pemahaman saya hanya sebatas reformasi merupakan upaya untuk Indonesia agar bisa lebih baik lagi. Harapan masyarakat begitu besar agar kehidupan mereka lebih baik, kesempatan kerja lebih banyak dan bisa menghidupi keluarganya lebih baik. Salah satu tokoh reformasi yang saya tahu adalah Amin Rais. Waktu itu beliau terlihat lebih muda tentunya. Bagaimana gaya bicaranya begitu semangat dan sering menyindir beberapa pihak. Keberaniannya menyindir tentu terasa istimewa karena belum banyak orang yang berani menyindir, mengkritik, bahkan menyalahkan pihak-pihak tertentu khususnya pemerintahan. Amin Rais pun kemudian mendirikan Partai Amanat Nasional atau PAN sebagai partai baru yang lahir di era reformasi. Partai ini cukup berkembang pesat karena ketokohan Amin Rais sebagai tokoh reformasi. Tetapi sayang, PAN belum pernah menjadi pemenang pemilu dan belum sekalipun kadernya bisa jadi presiden. Puncak prestasi PAN adalah mengantarkan Amin Rais menjadi ketua MPR. Di era Jokowi, Amin Rais entah kenapa begitu ngayalnya berada di seberang pemerintahan. Dalam berbagai kesempatan sering melontarkan pernyataan yang kontroversial, seperti pembagian sertifikat gratis sebagai yang dianggap bohong, partai Allah dan partai setan dan lain sebagainya. Kesimpulannya, seolah Amin Rais begitu tak suka terhadap Jokowi. Menjelang Pilpres 2019, Amin Rais mendapat kawan sependapat yaitu sosok Habib Rizik Syihab. Tapi sayang, HRS pergi ke Arab Saudi dan tidak kembali dalam waktu yang cukup lama. Rekam jejak kemesraan antara Amin Rais dan HRS jelas terlihat. Hubungan Amin Rais dan Habib Rizik relatif cukup lama. Namun, agar tidak terlalu jauh, jejak hubungan keduanya akan diulas sejak Habib Rizik kembali ke Indonesia. Saat itu sejumlah tokoh berdatangan ke Petamburan. Salah seorang diantaranya adalah Amin Rais. Amin tiba di kawasan kediaman Habib Rizik pada Rabu 11 November 2020. Amin tampak mengenakan batik bercorak putih tanpa berbicara sepatah kata pun. Amin langsung berjalan kaki masuk ke rumah Habib Rizik. Kedatangan Amin jelas merupakan kedatangan seorang teman baik sosial maupun politik. Amin seolah ingin menegaskan bahwa dirinya dan HRS benar-benar sejalan. Ketika pemerintah melarang FPI, Amin Rais merupakan tokoh yang vokal menyampaikan kritik. Amin menyebut keputusan pemerintah itu telah menghabisi demokrasi Indonesia. Pembubaran FPI ini membuat Amin Rais marah, karena kekuatan politik koleganya pun juga berkurang. Jika Pilpres lagi, maka FPI tidak bisa dijadikan masa pendukung semudah sebelumnya ketika FPI masih ada. Kemesraan Amin Rais dan HRS terus berlanjut. Amin Rais juga membela Habib Rizik saat ekspantulan FPI itu ditahan. Amin Rais menyambangi Barreskrim Polri guna menyerahkan surat untuk Kapolri Jenderal Idham Aziz yang berisi pernyataan siap untuk menjamin penjamin penangguhan penahanan Habib Rizik Syihab. Ketika peristiwa di tol kilometer 50 terjadi, Amin Rais segera beraksi. Sejumlah tokoh membentuk tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 terkait tewasnya 6 anggota Laskar Front Pembela Islam di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Dalam pernyataan sikapnya, TP3 saat itu menilai polisi telah melampaui kewenangannya sehingga menyebabkan 6 anggota Laskar FPI tewas. Tapi aneh bin ajaib, kemudian Amin Rais mengeluarkan pernyataan tak biasa. TP3 6 Laskar Front Pembela Islam meluncurkan buku putih TP3 terkait penembakan 6 orang Laskar FPI di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Amin Rais mengatakan TNI dan Polri tidak terlibat dalam kasus tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh politikus senior Amin Rais yang juga inisiator TP3 dalam jumpa pers peluncuran buku putih TP3 yang disiarkan di YouTube pada Rabu 7 Juli 2021 kemarin.
Sepertinya Amin Rais mulai berubah pikiran. Mungkin telah sadar bahwa partai barunya yaitu Partai Umat membutuhkan ruang untuk terus berkembang. Dan perkembangan ini membutuhkan bantuan dari pemerintahan sekarang atau bahkan dari Jokowi secara langsung. Jokowi selama ini dikenal mempunyai citra yang sangat baik di mata masyarakat. Partai Umat membutuhkan citra yang baik dari masyarakat. Apalagi sekarang di masa pandemi corona menyulitkan Partai Umat untuk terus berkembang. Karena perhatian masyarakat terfokus pada usaha menekan penyebaran virus corona. Partai Umat membutuhkan perkembangan di masyarakat untuk lolos verifikasi demi mengikuti pemilu tahun 2024 nanti. Mungkin Amin Rais sadar, kini saatnya mulai dekat dengan pemerintah atau Jokowi demi 2024.